Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Febrianto. Saya dari Teknik Industri Unusida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh tata letak, material handling, equipment, dan warehouse management system. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Rafli dan dipublikasikan pada tahun 2022. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah kami, mata kuliah perancangan tata letak, metode material handling. Dan untuk implementasi dari material handling ini sendiri di PT Go Trans Logistik Internasional. Latar belakang. Adapun beberapa latar belakang yang menjadikan jurnal ini jadi, yaitu ada supply chain dan gudang, efektivitas pengelolaan, dan faktor kunci gudang. Supply chain dan gudang. Dalam rantai pasok, gudang berperan sebagai tempat penerimaan, penyimpanan sementara, dan persediaan material hingga produk jadi. Gudang yang baik mendukung operasi perusahaan dalam bersaing di industri. Yang kedua, ada efektivitas pengelolaan, di mana keberhasilan operasi perusahaan sangat bergantung pada seberapa efektif gudang dikelola. Sistem pergudangan yang baik memanfaatkan ruang secara efektif, sehingga meminimalkan biaya material handling. Selanjutnya ada faktor kunci gudang, di mana ada 3 faktor kunci gudang yang mempengaruhi efektivitas gudang itu sendiri. Yang pertama ada tata letak atau layout, yang kedua ada material handling equipment, dan yang ketiga warehouse management system. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel tata letak, material handling equipment, dan warehouse management system terhadap efektivitas pengelolaan gudang pada PT Go Trans Logistik Internasional. Di mana tujuan pertama ada 1. Menganalisis pengaruh tata letak X1 terhadap efektivitas pengelolaan gudang Y. Yang kedua, menganalisis pengaruh material handling equipment X2 terhadap efektivitas pengelolaan gudang Y. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh warehouse management system X3 terhadap efektivitas pengelolaan gudang variabel Y. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dengan desain deskriptif dan kausal, dan teknik analisis terhadap variabelnya menggunakan regresi berganda SPSS, serta populasi dalam gudang itu sendiri ada 38 karyawan, dan teknik sampling digunakan teknik jenuh atau sensus, serta sampelnya adalah seluruh responden gudang yaitu 38 orang. Selanjutnya ada variabel penelitian. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya variabel X1 adalah tata letak, X2 adalah material handling equipment, X3 adalah warehouse management system, dan Y adalah variabel dari efektivitas pengelolaan gudang yang bertindak sebagai dependen. Langsung saja kita ke hasil penelitian, di mana penelitian ini menggunakan uji parsial atau uji T, di mana untuk data-datanya sudah dirancang di SPSS, dan ini sebagai data final, sehingga langsung bisa kita simpulkan. Untuk tata letak X1 dengan nilai T hitung 3,464, T tabel 1,690, dan signifikan 0,002, serta delta 0,05 dengan kesimpulan signifikan. Material handling equipment dengan variabel X2 dengan T hitung 1,030, T tabel 1,690, signifikan 0,311,
alfa 0,05 dengan kesimpulan tidak signifikan. Warehouse Management System dengan variabel X3, T hitung 3,448, T tabel 1,690, signifikan 0,002, alfa 0,05 dengan kesimpulan signifikan. Koefisien determinasi atau R pangkat 2 dengan kontribusi X1, X2, X3 terhadap efektivitas pengelolaan gudang Y dengan nilai total 0,705 dan adjusted R kuadrat dengan 0,676 dengan koefisien determinasi R2 70,5%. Ini didapat dari nilai R pangkat 2 sama dengan 0,705 dikali 100%. Pembahasan. Untuk nilai X1 atau tata letak yang tadi disimpulkan signifikan, yaitu layout gudang PT GoTrans sudah efektif, alur bongkar muat lancar, gang tidak sempit, barang dikelompokkan berdasarkan kategori atau kode angka, barang berat seperti water pump diletakkan di palet di area bawah. Untuk yang kedua, variabel X2 material handling equipment, di mana tadi disimpulkan tidak signifikan. Karena meski memiliki 5 unit forklift CB elektrik, 3 unit reach strap, dan 8 unit hand lift, MHE atau manajemen material handling equipment tidak memberikan dampak signifikan. Peralatan ada namun kontribusinya terhadap efektivitas gudang tidak terbukti secara statistik. Dalam artian hal ini terkait peralatan-peralatannya tidak digunakan secara optimal atau maksimal. Selanjutnya ada X3 Warehouse Management System dengan kesimpulan yang signifikan, di mana WMS memungkinkan receiving paperless dengan scan barcode, put away otomatis, picking real time, dan dispatch terencana. Sistem ini meningkatkan akurasi, kecepatan, kontrol, dan fleksibilitas operasional gudang. Jadi dengan kata lain, warehouse management system ini sudah menggunakan teknologi dibandingkan dengan tenaga konvensional yang justru memakan waktu dan biaya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya pertama adalah tata letak variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan gudang dengan nilai T hitung 3,464 lebih besar dari T tabel 1,690 dengan nilai signifikan 0,02 dengan lebih kecil 0,05. A1 diterima. Yang kedua, material handling equipment X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan gudang dengan T hitung 1,030 lebih kecil T tabel 1,690 dengan nilai signifikan 0,311 lebih besar 0,05. H0 diterima. Dalam hal ini H0 adalah untuk H1 dan H0 ini terkait dengan dependen dan independen tadi. Yang ketiga ada warehouse management system atau X3 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan gudang dengan T hitung 3,448 lebih besar T tabel 1,690 dengan nilai signifikan 0,02 lebih kecil 0,05. H1 diterima. Secara simultan, X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan F hitung 59,945 lebih besar dari F tabel 3,27. Kontribusi bersama sebesar 70,5% dengan nilai koefisien determinasi atau R pangkat 2 sama dengan 0,705. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya
kita bisa lihat bahas di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.